Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Здравствуйте, меня зовут Violeta Astapradja. Saya mengajar bahasa Rusia sesuai dengan metodologi yang disusun oleh Bapak Sunario Soinhaji. Metodologinya Bapak Sunario Soinhaji digunakan dalam kursus bahasa Rusia di Pusat Orientasi Rusia Indonesia, PORIN. Hari ini kita akhirnya membahas masa lampau dalam bahasa Rusia. Ya? Cara nomor 1 untuk menyusun kalimat dalam waktu lampau, past tense. Kita sudah tahu ya dari video kemarin yang ada di channel ini, sudah tahu ya kata kerja apa saja ada bentuknya imperfektif dan ada bentuknya perfektif ya. Untuk cara ini nomor 1 kita mengambil bentuk imperfektif. Contoh, membaca, читать, читать imperfektif. Kalau perfektif, прочитать, penekanannya di sini, karena itu O ini dibaca A. Прочитать. Apa bedanya di sini ya? Kalau imperfektif, di sini ada akar kata чит, sufiks A, dan akhiran kata kerja T sama tanda pelemah. Di sini perfektif biasanya mempunyai awalan kata kerja. Di sini awalan kata kerja pro, tapi bacanya pra. Kenapa? Karena penekanan berada di sini. Karena itu kalau O tidak dapat penekanan membaca A ya. Pra awalan kata kerja itu sama seperti di sini. Akar kata чит, terus sufiks sama A, dan akhiran kata kerja T sama tanda pelemah sama. Kalau menurut artinya ya, apa bedanya antara imperfektif dan perfektif? Kalau perfektif itu kata kerja in general ya, seperti saya membaca buku in my life ya, selama kehidupan saya. Saya menggunakan waktu itu имперфектив ya. Я читаю книги каждый день в моей жизни dan lain-lain. Kalau прочитать itu artinya mulai, prosesnya mulai dan selesai ya. Ada perasaannya sudah selesai proses ini. Seperti kemarin saya membaca buku. Saya mulai membaca buku dan saya sudah selesai membaca buku. Вчера я прочитала книгу. Совершенный вид глагола. Jadi, ada perasaannya mulai dan selesai ya. Saya mulai membaca buku dari awal terus selesai ya. Saya membuka buku, mulai membaca terus sampai akhir ya, saya tutup. Sudah, saya selesai. Itu bedanya antara imperfektif form kata kerja dan perfektif form. Dan hari ini cara nomor 1 ya, menyusun kalimat dalam waktu lampau. Oke, kita mengambil imperfektif ya. Jadi, imperfektif form terdiri dari, menurut morfem, terdiri dari чит, akar kata, A, sufiks, dan T, tanda pelemah akhiran kata. Untuk menyusun kalimat dalam past tense, kita mengambil akar kata, terus mengambil sufiksnya A di sini ya, dan tambah huruf L. Kalau maksud kita itu orang laki-laki. Seperti di sini. Я читал книгу вчера. Kalau saya adalah laki-laki. Saya menceritakan tentang diri sendiri. Saya membaca buku kemarin. Kalau saya adalah laki-laki. Diakhiri dengan huruf L ya. Kata kerja pada masa lampau diakhiri dengan huruf L. Jadi, я читал книгу, buku. Ya, buku kita sudah tahu itu kniga ya, kalau nominatif. Tetapi di sini ada subjek, ada kata kerja dan objek penderita. Buku adalah objek penderita di sini. Jadi itu akuzatif. Kniga menjadi knigu ya, dalam akuzatif. Kata benda yang berjenis kelamin perempuan, feminin,
diakhiri dengan huruf A ganti huruf U. Karena kata benda ini adalah objek penderita. Jadi knigu, akuzatif. Vчера, kemarin, itu keterangan, kata keterangan ya, waktu. Tidak berubah ya, tidak berubah. Sesuai dengan waktu, sesuai dengan kasus, tidak pernah berubah. Selalu bentuknya satu. Vчера, kemarin. Я читал книгу вчера. Saya, kalau saya adalah laki-laki ya, saya di sini gambarin. Laki-laki membaca buku kemarin. Sekarang kalau saya adalah perempuan. Kalau saya adalah perempuan, saya bilang, я читала книгу вчера. Saya adalah perempuan ya, membaca buku kemarin. Jadi, penyusunannya apa? Sesuai dengan morfem. Чит, akar kata, A, sufiks, L, sufiks lagi, sufiks laki-laki ya, sufiks kata kerja untuk laki-laki, dan tambah akhiran kata huruf A, karena perempuan ya, karena saya perempuan. Saya membaca buku kemarin, saya bilang, saya adalah perempuan. Jadi, я читала книгу вчера. Gampang kan? Gampang. Pada masa lampau atau past tense, sangat gampang. Terus, kamu kalau laki-laki, ya, membaca buku kemarin. Kalau laki-laki, lagi читал, seperti saya, kalau saya laki-laki, atau kamu laki-laki, sama. Ты читал, seperti di sini ya, читал, ты читал книгу вчера. Gampang. Terus, kamu, kalau kamu adalah perempuan, membaca buku kemarin. Ты читала. Ya, seperti di sini. Kalau saya perempuan, membaca buku kemarin, я читала. Dan kamu adalah perempuan juga, ты читала. Diakhiri la, ya. Ты читала книгу вчера. Terus dia, laki-laki ya, membaca buku kemarin. Читал lagi, seperti di sini untuk laki-laki begitu. Он читал книгу вчера. Terus dia perempuan membaca buku kemarin. Она читала книгу вчера. Dia, ya, она читала книгу вчера. Sekarang kami kita. Kalau jamak ya, kami kita itu artinya lebih dari satu ya. Kalau bahasa Inggris we, itu jamak selalu. Kalau bahasa Rusia мы, itu jamak selalu. Hanya dalam bahasa Indonesia kami, saya bisa menggunakan untuk saya diri sendiri. Ya, kami mengajar bahasa Rusia. Saya bisa bilang begitu. Maksudnya saya sendiri, satu. Tapi dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Rusia lain, kalau kami itu berarti jamak. Ada orang lebih dari satu ya. Jadi saya di sini bikin gambar banyak orang lebih dari satu. Jadi kita membaca buku kemarin. Мы читали. Ya, diakhiri dengan li. Jadi ada sufiks l yang sufiks untuk laki-laki ya, dan tambah huruf i. I itu akhiran kata. Akhiran. Ли. Мы читали книгу вчера. Terus, mereka membaca buku kemarin. Mereka juga jamak ya, jamak. Они читали, lagi ya, читали, karena jamak. Они читали книгу вчера. Terus, Anda membaca buku kemarin. Anda, kalau satu orang, tapi dengan sopan, dengan hormat, atau orang ini lebih tua daripada kita bilang untuk satu orang, ya, вы, tetapi kata kerja bentuknya jamak. Вы читали книгу вчера. Sebagai contoh ya, ada beliau, Bapak Anton ya. Saya bilang, Anda kepada satu orang ya. Anda membaca buku kemarin. Saya bilang, вы, karena satu orang, tapi dengan hormat. Tapi bentuknya untuk jamak. Вы читали книгу вчера. Dan kalau saya berbicara, bilang kepada banyak orang. Lebih dari satu ya, banyak orang. Saya juga bilang, вы. Juga, вы читали книгу вчера. Silahkan catat bahan pelajaran hari ini.
Di sini kesimpulannya apa? Kesimpulannya gampang, kesimpulan ya. Kata kerja dalam past tense pada masa lampau, kalau laki-laki melakukan apa-apa pada masa lampau dalam masa lampau atau past tense ya. Kata kerja diakhiri dengan huruf L. Ini huruf L, diakhiri dengan huruf L. Kalau apa saja melakukan perempuan, past tense ya, masa lampau. Kata kerja diakhiri dengan dua huruf, la. Terus, kalau banyak orang atau satu orang Anda tapi hormat dan sopan, kata kerja diakhiri dengan dua huruf ini, li. Jadi, я читала, он читал, они mereka, они читали. Sekarang kita ambil contoh ya. Kita ambil contoh делать, сделать. Делать itu melakukan ya, melakukan. Делать imperfektif, сделать perfektif. Perfektif form. Untuk kalimat ini ya, yang maksudnya di sini apa? Saya membaca buku kemarin. Saya cuma menyampaikan faktanya tentang kemarin saya membaca buku. Tapi di sana tidak ada hasil ya. Saya selesai membaca buku atau saya stop di setengah ya buku atau saya membaca cuma separuh. Jadi di sini kita tidak ada perasaan hasilnya. Sudah selesai kegiatan itu atau tidak selesai. Cuma faktanya ya kemarin saya membaca buku. Tidak tahu di mana saya stop ya. Saya sudah selesai kegiatan ini. Saya hanya bilang kemarin saya membaca buku. Di sini juga делать, сделать, melakukan. Kemarin saya melakukan PR ya. Kalau saya menggunakan yang perfektif form сделать, itu artinya apa? Itu kemarin saya mulai mengerjakan PR ya, pekerjaan rumah. Mulai dan selesai. Sudah ya, selesai. Tetapi kalau saya menggunakan hanya imperfective form, делать, maksud saya cuma menyampaikan kepada orang yang dengar saya itu faktanya, ya kemarin saya melakukan PR, mengerjakan PR. Tetapi kurang tahu, saya sudah selesai atau saya cuma bikin-bikin itu, mengerjakan tapi stop ya di setengah. Cuma itu terjadi pada masa lampau. Oke. Sekarang ambil contohnya делать ya. Di sini ada akar kata дел, ada a, sufiks a, dan kita mulai seperti di sini ya. Saya mengerjakan atau melakukan PR kemarin. Я делал, kalau saya adalah laki-laki ya. Я делал домашнюю работу. Pekerjaan rumah itu домашняя работа. Kalau nominatif, tapi di sini akuzatif ya, karena dulu di sini buku adalah objek penderita, sekarang pekerjaan rumah ya adalah objek penderita. Jadi harus dalam akuzatif. Kalau akuzatif домашнюю работу ya. Kalau nominatif домашняя работа. Jadi я делал домашнюю работу вчера. Terus kalau saya perempuan adalah perempuan, я делала домашнюю работу вчера. Kamu, kalau kamu laki-laki, ты делал домашнюю работу вчера. Kamu, kalau kamu adalah perempuan, ты делала домашнюю работу вчера. Dia laki-laki, он делал домашнюю работу вчера. Kalau perempuan, она делала домашнюю работу вчера. Kami, kita, ya, мы делали домашнюю работу вчера. Mereka, они делали домашнюю работу вчера. Dan Anda orang, satu orang atau banyak orang sama. Вы делали домашнюю работу вчера.
bisa mengambil contohnya pеть, menyanyi. Pеть imperfektif dan spеть perfektif. Bedanya apa? Pеть cuma la 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 la, tapi saya tidak tahu saya selesai atau tidak. Hanya saya tahu itu terjadi pada masa lampau. Tapi kalau spеть artinya ya saya mulai lagu ini menyanyi dan selesai lagu ini. Kita mengambil ini imperfektif ya, imperfektif. Untuk cara nomor 1 untuk menyusun kalimat dalam waktu lampau. Saya menyanyi kemarin kalau saya laki-laki. Ya pil, l. Ya, di sini ada akar kata p, terus tambah langsung l. Langsung sufiks l. Saya menyanyi kemarin kalau saya adalah laki-laki. Ya pil, pil apa? Menyanyi apa? Menyanyi lagu, песня, ya, песня, lagu песня. Tapi аккузатив песню, ya. Jadi, я пел песню вчера. Kalau saya perempuan, я пела, ya, я пела песню вчера. Ты пел песню вчера. Kalau kamu perempuan, ты пела песню вчера. Kami kita, мы пели песню вчера. Они пели песню вчера. Вы пели песню вчера. Silahkan catat pelajaran hari ini. Sudah pelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa gabung grup WA yang kita sudah ada secara gratis untuk peserta yang belajar bahasa Rusia. Hanya lewat nomor HP Anda via email saya. Email saya ada di sini di channel. Jika Anda tertarik dengan pelajaran bahasa Rusia di channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Terima kasih banyak. Большое спасибо. Sehat selalu. Будьте здоровы. Dan sampai ketemu lagi. До свидания.